Assalamualaikum, selamat datang di RY Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Selamat datang kembali di podcastnya aku bersama aku Siti Ika Fatmawati. Seperti biasa nih, aku akan sapa terlebih dahulu teman-teman di sana. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, juga selamat malam. Kebetulan di podcast aku kali ini aku bikinnya tuh hari Jumat. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya perbanyak amalan di hari Jumat, karena salah satu amalan terbagus, mungkin ya bukan terbagus apa ya, baca sholawat. Nah gitu, salah satu sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu perbanyak baca sholawat di hari Jumat. Sama jangan lupa nih teman-teman semua dibaca juga surat Al-Kahfinya, oke? Seperti biasa nih, aku akan ucapkan terlebih dahulu terima kasih buat teman-teman yang baru gabung di podcastnya aku. Jangan lupa di subscribe channel aku dan aktifin notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan sama podcast akunya. Di podcast aku kali ini aku nggak sendirian ya, tapi dibarengi sama teman aku. Langsung saja nih, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Hai kakak. Siapa ini namanya? Perkenalkan, nama saya Nancy. Saya kuliah di satu universitas di Teknik LP3I Jakarta Kampus Cilengsi. Nah, kebetulan sekarang saya sudah semester akhir ya. Alhamdulillah nih teman-teman, minta doanya ya, mudah-mudahan skripsinya lancar, wisudanya juga nanti bisa lancar dan dia bisa lulus tepat waktu nih. Nah, kenapa aku kali ini memilih dia sebagai partner podcastnya aku? Karena aku kenal dia tuh udah lama banget, dari semenjak aku masuk SMA kelas 1, duduk bareng satu bangku sama dia sampai lulus ya. Sampai lulus aku duduk bareng sama dia dan gak satu hari pun terlewat tanpa dia. Dia siapa nih? Oke, di podcast aku kali ini mungkin sedikit berbeda juga ya sama podcast aku sebelumnya, dimana tema kali ini yang aku bawakan itu seputar hijab. Nah, kenapa aku memilih dia sebagai partner podcast aku? Kebetulan dia tuh udah mulai hijrah, proses dari nol sampai di titik sekarang tuh kayak gimana. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti aku akan berbincang-bincang sedikit sama dia ya. Hai Yun, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh dijelaskan sedikit nggak nih gimana proses awal mulai hijrah dari nol sampai sekarang nih? Oke, baik. Jadi mulai pertama saya hijrah itu ketika saya kelas 6 mungkin ya, kelas 6 SD. Di situ saya memiliki najar kepada bibi saya. Nah, kebetulan di situ tuh mau terakhir apa ya namanya, lulus mungkin lah ya, dibilangnya lulus SD mau masuk SMP. Terus adalah segelintiran bibi tuh ngomong kayak gini, kok nggak pakai hijab sih, orang-orang pakai hijab gitu kan, kenapa kelihatan aurat ini gitu kan. Terus di sini tuh mikir, lah nanti aja gampang pakai hijabnya gitu kan, kalau udah lulus SMP mau lulus SMA masih bisa gitu kan, namanya aku tuh masih kecil gitu, ngerasa kayak masih kecil. Benar. Ngerasa masih kecil, baru juga mau masuk SMP udah disuruh pakai hijab gitu kan. Terus habis gitu udahlah, aku tuh kayak jeplak, gak sengaja gitu, oke deh kalau misalkan nanti pas mau masuk SMP kelas 1 nih aku mau mulai hijab gitu kan, mulai sepenuhnya intinya gitu kan, sepenuhnya hijab gitu. Pas habis itu udah masuk kelas 1 SMP, ternyata aku masih tutup buka tuh hijabnya. Kalau misalkan masih copot gitu ya. Ya, waktu pas misalkan sekolah pakai, giliran di rumah dibuka lagi gitu kan. Terus bibi tuh suka mantau gitu kan, katanya kalau misalkan udah SMP mau pakai hijab sepenuhnya, tapi kok masih buka tutup katanya gitu kan. Terus ya udah keinget nazar lagi dong. Iya ya, benar juga kan, waktu itu pernah janji kalau misalkan udah masuk SMP itu bakal sepenuhnya tutup aurat. Terus habis kayak gitu ya udah, akhirnya aku positif thinking aja gitu kan. Tiba-tiba ada rezeki lah ya, ada rezeki itu. Waktu itu pas banget, emang pengen, dan emang di sini tuh nggak punya baju lengan panjang banyak gitu, apalagi stoknya 2 lah intinya. Karena waktu itu masih segini lah ya, namanya anak kecil gitu kan, nggak tahu apa-apa. Ya udah, qadarullah ada seorang yang ngasih uang, dibelikanlah oleh aku itu kan pakaian kayak kerudung, terus kayak gamis gitu kan. Pas pertama di kampus
kampung, namanya di kampung kan kalau misalkan kita udah kayak mau hijrah pasti ditanya omongan tetangga ya, mungkin ya ada aja kan ya omongan tetangga yang kayak gitu, lah mau kemana, mau ke undangan kayak gitu kan. Ya udah sih ya masing-masing Hiraukan aja ya kan. Kalau misalkan kita udah fokus ke satu titik tujuan kita mau pakai hijab, kenapa mesti ngedengerin omongan orang? Iya. Ya awal-awal sih emang kayak gitu Agak risih juga kan ya. Awal-awal kalau misalkan lagi pakai hijab kan biasanya suka diem tuh di depan rumah kan ya, kadang suka apa kayak mau main HP gitu. Tiba-tiba adalah ya tetangga yang lewat, mau kemana teh, mau ke undangan, nanya suka kayak gitu. Nah itu mungkin ya teman-teman proses dia hijrah dari nol sampai di titik sekarang ini. Intinya kalau misalkan kita udah punya niat, ya apa salahnya untuk kita coba. Ada Allah juga baik ya, Allah juga bakalan ngasih petunjuk nih gimana caranya buat nguatin kita untuk hijrah. Nah langsung saja nih ya ke pertanyaan yang pertama. Menurut Yuyun sendiri tuh apa pengertian hijab dalam Islam? Menurut aku sendiri ya, pengertian hijab itu kan bahasa Arab yang hijaban, yang artinya itu menutup. Mungkin yang tadinya kita nggak pakai hijab, kita menggunakan hijab gitu. Mungkin kan gini nih, kebanyakan kan zaman sekarang laki-laki, ya maaf gitu kan, nggak semuanya laki-laki yang kayak gitu. Intinya aku kenapa pengen pakai hijab itu, dia bisa menundukkan pandangan ketika melihat aku gitu. Ya kan kebanyakan sekarang mungkin apa ya, hijab-hijab sekarang tuh dibanyakannya trendy gitu kan, trending yang kayak misalkan udahlah yang penting pakai hijab tapi auratnya tetap kelihatan gitu. Kita menutup tapi kok auratnya masih kelihatan gitu kan. Mungkin itu trennya. Tapi kalau yang benar-benar pure-nya banget itu ya kalau misalkan hijab itu benar-benar harus menutup gitu. Enggak sih, enggak ada menyalahkan orang-orang yang masih berpakaian yang masih ini, namanya proses ya, kita juga Iya, jadi proses. pelan-pelan gitu, jadi Pelan-pelan. gak instan kan, namanya juga proses gitu. Itu mungkin ya sekilas tentang pengertian hijab. Nah yang pertanyaan kedua nih aku juga mau nanya, bagaimana sih Islam itu memandang hijab, dan jika boleh nih diperkuat sama dalilnya itu. Memandang hijab. Iya, bagaimana Kalau Islam? menurut aku sih ya, namanya perempuan kan diwajibkan pakai hijab ya. Sebagai muslim kita diwajibkan untuk memakai hijab gitu kan, muslim. Nah maksudnya di sini kita menggunakan hijabnya tujuannya untuk laki-laki itu menundukkan pandangan dari Iya, yang pertama biar laki-laki tuh melihat kita nggak apa ya, menundukkan pandangan gitu ya. Iya. Bisa dia tuh bisa menjaga pandangannya, itu yang pertama mungkin ya. Nah yang kedua apa lagi nih? Saya sih pernah baca dalam kisah surat Al-Ahzab ya, ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu untuk menjulurkan, untuk menutup lah ya, untuk menutup agar orang itu bisa menutup pandangan. Terus karena Allah itu maha pemaaf, apalagi maha penyayang. Jadi selama kita masih mau berusaha merubah diri kita, kenapa enggak gitu loh. Kayak gitu. Nah mungkin diperjelas lagi ya teman-teman, di Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini mungkin seruannya tuh nggak cuman kepada istri-istri aja gitu ya. Maksudnya seorang perempuan, seorang intinya perempuan gitu. muslim gitu harus biasa menggunakan hijab juga gitu kan, udah ada tuh suruhannya ya buat menutup auratnya gitu. Nah itu mungkin ya teman-teman dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59 sama Quran surat Al-A'raf ayat 26. Banyak sekali manfaat menutup hijab. Salah satunya itu yang pertama, laki-laki itu bisa menundukkan pandangan ketika melihat kita. Nah yang kedua juga kan udah diberitakan ya sama Allah untuk menutup aurat buat perempuan nih. Nah langsung saja nih ke pertanyaan yang ketiga ya, bagaimana nih respon Yuyun ketika ada anak kecil yang bertanya, teh kenapa sih perempuan harus mengenakan hijab? Kenapa enggak nggak dilepas aja hijabnya gitu? Misalkan kelihatan Biar kelihatan rambutnya kan, biar cantik nih atau apa gitu. Nah gimana tanggapan Yuyun kalau misalkan ada anak kecil yang bertanya seperti itu? Kalau menurut aku sih ya, karena cantik itu nggak memungkiri gitu kan. Nggak memungkirinya apa? Kalau misalkan kita menggunakan hijab, cantik itu kan nggak bakalan hilang. Iya. Kalau kan namanya cantik, buat apa sih misalkan bukan ganti listrik apa gimana ya? Buat
buat apa cantik wajah tapi ya ganti-ganti pakai hijab ya, khususnya buat perempuan muslim gitu. Apa sih kayak gitu kan, ya udah sama-sama aja gitu, saling menasehati. Kita kan kadang gampang menasehati orang lain ya, tapi kadang suka lupa sama diri kita sendiri. Benar teman-teman. Kita juga bikin podcast semata-mata khususnya untuk pribadi kita sendiri ya, dan kemudian kita mengajak buat orang lain gitu. Nah gimana nih kalau misalnya ada anak kecil, kakak kenapa harus berhijab? Nah itu kayak gimana? Biasanya kan anak kecil suka kayak gitu. Kita ngejelasinnya tuh harus emang benar-benar jelas, harus emang benar-benar detail, biar anak kecilnya tuh ngerti juga gitu. Ya kembali lagi di hari awal yang telah Ika tadi sampaikan ke aku kan, yang Ika tanya, terus kan ada dalam kisah surat Al-Ahzab ayat 59. Ya udah kita jelasin di situ. Kita harus apa tadi kan? Menutup Harus aurat menutup juga. kan, ya, harus menutup aurat kan. Terus ada juga dalam kisah Al-A'raf ayat 26 juga sama, kita harus menutup aurat. Kita jelasin aja ke anak-anak kalau misalkan itu adalah sebuah kewajiban untuk umat muslim. Kayak gitu. Sama ini juga ya, mungkin kita sedikit tambahin, bisa nih, kamu sayang gak nih sama orang tua gitu, kamu bisa sayang gak nih kan? sama ayah gitu. Kalau misalnya kamu sayang sama bapak atau sama ayah, ya udahlah mulai menutup aurat, mulai berhijab gitu dari kecil gitu. Soalnya yang namanya mendidik anak-anak tuh harus sedini mungkin ya gitu, biar nanti gedenya tuh udah terbiasa mungkin. Secara perlahan Nah, yang harus secara sampai perlahan, langsung. teman-teman. Kamu tuh harus pakai hijab ini, nggak usah, dari proses aja dulu kayak gitu, sampaikan kayak Nah, lanjut aja nih ya ke pertanyaan yang terakhir nih. Apa nih pesan Yuyun buat orang-orang di sana, khususnya buat perempuan muslim yang belum mengenakan hijab ataupun buat anak-anak juga gitu yang belum mengenakan hijab, biar lebih memotivasi juga ke mereka semua nih. Gimana pesan Yuyun, ada nggak pesan Yuyun nih harapannya? harapan sih buat aku sama-sama gitu ya, belajar. Sama sih aku juga belum sempurna Iya, aurat, benar, karena kan teman-teman. kita sama-sama aja gitu, yuk meraih bareng-bareng keberkahannya Allah gitu kan. Buat apa sih gitu kan kita mengejar mati-matian dunia, intinya kayak gitu. Kalau misalkan kita lupa sama akhirat kita sendiri gitu kan. Terus aku pernah mendengar juga kayak gini, ada yang bilang kalau misalkan dekat sama kamu pakai hijab, kalau aku misalkan nggak pakai hijab, nanti orang-orang mandang aku gimana? Kadang suka malu gitu kan, mungkin serasa didiskriminasi, dibeda-bedakan. Ih mah kayak misalkan gitu kan, aku sempet tuh ngerasa kayak gitu, pengalaman aku sendiri gitu kan. Kayak misalkan aku nih punya teman yang nggak pakai hijab, aku sih nggak sampai ke temen aku ngomong, ayo dong pakai hijab gini. Ya udah, kita sesuai contohin aja gitu lah. Dia niru sendiri gitu. Iya ya, kenapa gitu? Ya harus kayak gitu loh. Ya udah kita contohin aja, nggak usah kita, kamu tuh pakai hijab kenapa? Aku malu jalan sama kamu, contohnya kayak gitu. Masa sih kita nggak baik, itu nggak baik. Jadi mulai sejak ini kita kayak contohkannya aja lah gitu. Sebaik mungkin contohkan. Kayak misalkan Ika punya temen nih yang nggak pakai hijab, tapi Ika tuh punya inisiatif sendiri, sering pakai hijab. Mungkin sedikit demi sedikit dia akan perlahan juga gitu sedikit ya, demi tidak sedikit langsung. dia akan nanya mungkin sama Ika nanti, emang kamu gak gerah pakai hijab gitu kan? Iya, Pasti otomatis pasti bakal pakai hijab. banyak yang nanya seperti itu. yang ya namanya pakai hijab awal-awal pasti gerah dong, namanya proses, nggak langsung nyampe sepul ini sebisa kayak gini gitu, semuanya perlu proses kayak gitu. Oke, itu mungkin ya teman-teman pesan dan harapan Yuyun buat kedepannya, termasuk aku juga nih. Yuk kita sama-sama perbaiki diri, istiqomah dan menjadi lebih baik lagi gitu. Nah teman-teman, itu mungkin ya podcast aku kali ini, tema tentang hijab kali ini. Mudah-mudahan di tema kali ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, khususnya buat perempuan muslim di luar sana. Harapan saya kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih istiqomah lagi. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, see you next in podcast aku. Aku Siti Fatmawati dan ini Yuyun Yunensi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi